Selamat siang teman-teman, selamat siang Pak David. Di sini saya akan mempresentasikan apresiasi pada seni visual, yaitu seni tari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu dengan NIM 2017-04-008. Seni tari. Seni tari sendiri merupakan ungkapan jiwa manusia yang diekspresikan lewat gerakan ritmis. Definisi ungkapan rasa sendiri adalah suatu keinginan yang berasal dari dalam hati seseorang yang melimpah dalam menunjukkan emosi dan rasa. Sedangkan definisi gerakan ritmis yang indah sendiri suatu gerakan yang disesuaikan dengan suatu irama nada yang mengiringinya, sehingga menimbulkan daya pesona yang sangat memikat untuk melihatnya. Unsur-unsur seni tari. Dalam seni tari pada pokoknya memiliki dua unsur, yakni unsur utama dan unsur pendukung. Unsur utama dalam kesenian tari, suatu gerakan tidak dapat dikatakan sebagai tarian jika tidak memenuhi tiga unsur. Jika salah satu dari unsur ini tidak ada, maka gerakan tersebut tidak termasuk tari. Ketiga unsur tersebut adalah: yang pertama, wiraga atau raga. Sebuah tarian harus memperlihatkan gerakan badan, baik dengan posisi berdiri ataupun duduk. Oke, gambar yang pertama ini adalah tari jaipong, dan gambar sebelahnya ini adalah tari saman. Yang kedua ada wirama atau irama. Seni tari juga harus memiliki unsur irama yang bisa menyatukan antara gerakan badan dan musik pengiringnya, baik dari segi irama maupun temponya. Di gambar di bawah ini ada tari jaipong dengan musik pengiringnya itu gendang, saron, dan gong rebak. Selanjutnya ada wirasa atau rasa. Tarian hendaknya mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di jiwa, baik melalui sebuah gerakan dan tarian atau ekspresi penarinya. Di sini ada ekspresi dari tari pendet. Yang selanjutnya unsur pendukung. Dalam kesenian tari, unsur ini hanyalah sebagai pemikat orang yang melihat agar tarian kelihatan lebih menarik. Meskipun unsur ini tidak terpenuhi, maka suatu gerakan indah yang ritmis sudah bisa dikatakan sebagai gerakan seni tari. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau unsur pendukung ini dipenuhi agar tarian memiliki daya pesona yang saat pementas atau pertunjukan. Unsur-unsur pendukung ini meliputi yang pertama itu ragam gerak. Sebuah tarian bisa terlihat indah jika semua anggota badan berkolaborasi, bukan hanya tangan dan kaki, tapi kombinasi lirikan mata dan raut wajah, termasuk ekspresi wajah itu tersendiri. Semua ini tentu akan menimbulkan daya tarik sendiri sehingga tarian tersebut kelihatan estetis. Yang kedua ada ragam iringan. Suatu tarian bisa dinikmati jika ada musik yang ritmis dan cocok dengan gerakan tari tersebut, sehingga tercipta paduan yang indah antara musik dan gerakan tubuh. Lebih indah dan dapat dinikmati lagi jika ditambah dengan hentakan, tepukan, maupun teriakan dari si penari. Yang ketiga ada rias dan kostum. Unsur ini sangat penting sekali dalam pertunjukan sebuah tari. Tanpa riasan wajah dan kostum, sebuah tarian pasti terasa hambar, tidak memiliki makna dan tidak menarik buat ditonton. Di sini ada gambar yaitu tari reok Ponorogo dan tari cangget. Yang terakhir itu ada pola lantai atau blocking. Tarian akan terlihat lebih berseni jika pola lantainya juga indah, karena seorang penari tidak mungkin berdiri dalam satu titik. Selanjutnya ada jenis-jenis tari di Indonesia. Di Indonesia seni tari sangat beragam jumlahnya.
sekitar 352 tarian daerah, 34 provinsi. Dari sekian banyaknya akan dijelaskan sedikit dari tarian tersebut, antara lain. Oke, yang pertama itu tari daerah istimewa Aceh. Di sini ada tari Sudati. Jenis tarian ini berasal dari Arab, sehingga memiliki latar belakang agama Islam. Tarian ini sangat dinamis, penuh keseimbangan dengan suasana keagamaan. Seni tari ini sangat terkenal dan paling digemari di daerah Aceh. Selanjutnya ada tari daerah Bengkulu. Yang pertama itu tari Andun. Jenis tari ini bagi daerah Bengkulu Selatan merupakan tarian untuk menyambut para tamu kehormatan. Selanjutnya tari Bidadari Teminang Anak. Tarian ini bisa diartikan sebagai seorang bidadari yang tengah meminang anak. Jenis tarian adat yang satu ini berasal dari Rejang Lebong. Di bawah ini adalah contoh tarinya. Ada tari Andun dan tari Bidadari Teminang Anak. Yang ketiga itu tari daerah Bali. Yang pertama tari Legong Bali. Seni tari yang satu ini merupakan tarian Bali berlatar belakang kisah cinta seseorang raja dari Lasem. Jenis tarian ini dibawakan secara dinamis dan sangat memikat hati. Selanjutnya tari Kecak, sebuah tari berdasarkan cerita kitab Ramayana yang mengisahkan bala tentara monyet Hanuman dan Sugriwa. Yang terakhir itu tari Pendet. Pada awalnya tarian ini merupakan tarian pemujaan yang banyak digunakan di pura sebagai tempat ibadah umat Hindu Bali di Indonesia. Sebuah tarian ini melambangkan penyambutan turunnya dewata ke dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, para seniman di Bali mengubah pendet jadi ucapan selamat datang, tapi tetap mengandung makna yang sakral dan religius. Dan ini adalah contoh tari legong yang dari Bali, tari Kecak, dan tari Pendet. Yang keempat itu tari daerah dari Jawa Tengah. Yang pertama, tari Serimpi merupakan sebuah tarian keraton pada waktu silam dengan suasana agung, lembut dan sangat menawan. Tari Belambangan Cakil. Jenis tari ini mengisahkan perjuangan Sri Kandi waktu melawan raksasa Buto Cakil. Tarian melambangkan penumpasan terhadap sifat angkara murka. Dan di sini ada contoh gambar dari tari Serimpi dan tari Belambangan Cakil. Selanjutnya itu fungsi seni tari. Yang pertama itu ada tari pertunjukan. Tari ini sudah disiapkan dalam suatu acara pementasan, lebih menonjolkan sisi koreografi artistik. Ide yang matang, konsep yang bagus, serta tema yang bertata sehingga tarian jadi indah dan menarik. Yang kedua itu ada tari upacara. Jenis tarian yang dilakukan hanya pada saat upacara adat atau acara keagamaan. Tarian ini sangat mengutamakan kehikmatan dan juga komunikasi pada sang pencipta. Yang ketiga itu tari hiburan. Tarian ini diadakan dengan tujuan untuk menghibur penonton dengan alunan irama dan musik yang indah. Gerakan tariannya bebas dan berbagai macam tradisi, nilai atau adat dengan tujuan utama mampu menghilangkan kejenuhan penonton. Yang keempat itu ada tarian pergaulan. Tarian ini dimainkan untuk interaksi kepada sesama. Seni tari ini biasanya untuk adu rasa dalam kesenian. Gerakan tari ini terlihat lincah dan bersifat komunikatif. Yang kelima itu tari kesenian. Tujuan utama tarian ini adalah untuk melestarikan budaya. Jadi nuansa tariannya sangat tradisional sekali sebagai bentuk penghargaan kepada nenek moyang. Dan di sini ada contoh dari tarian pertunjukan. Nama tari ini yaitu tari Kecak, asal dari Bali. Tari Kecak biasanya disebut tari cak atau tari api. Tari ini merupakan tari pertunjukan hiburan massal yang menggambarkan seni peran dan tidak diiringi oleh alat musik atau gamelan, namun hanya diiringi oleh panduan suara. Sekelompok penari laki-laki berjumlah sekitar 70 orang yang berbaris melingkar, memakai kain penutup kotak-kotak berbentuk papan catur. Tarian ini sangat sakral
terlihat dari penarinya yang terbakar api, namun mengalami kekebalan dan tidak terbakar. Yang selanjutnya itu ada tari upacara. Nama tarinya itu Sang Hyang Jaran, asal dari Bali. Di Provinsi Bali masih terdapat tari Sang Hyang Jaran yang hingga kini masih dilakukan sebagai tari upacara untuk mengusir roh jahat. Penari melikukan tubuhnya dan bergerak seperti menunggang kuda yang terbuat dari bambu. Kemudian penarinya bergulingan di atas bara api, tetapi tubuhnya tidak terbakar. Gerakan tubuhnya bergerak bebas karena dalam keadaan tidak sadar. Gerakan ini dilakukan spontan mengikuti keinginan hati tanpa didasarkan kaidah seni, tetapi menunjukkan gerakan ritmis yang tak disadarinya. Selanjutnya itu ada tari hiburan. Nama tari ini tari tortor dan asalnya itu dari Sumatera Utara. Tari tortor merupakan sebuah tarian perayaan yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tarian ini berasal dari Batak Toba, Sumatera Utara. Awalnya tarian ini merupakan sebuah ritual acara seperti upacara kematian, kesembuhan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, tari ini mendapatkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha, dan seiring perkembangan zaman, tari ini tidak hanya digunakan sebagai bentuk upacara saja. Tari tortor sering sekali dipentaskan untuk hiburan bagi masyarakat Batak. Bahkan gerakan dan busana yang digunakan juga sudah memulai dimodifikasi menjadi lebih menarik. Selanjutnya itu tari pergaulan. Di sini ada tari tayub, asal dari Jawa Tengah. Tari tayub merupakan tarian pergaulan yang ditampilkan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Sesuai arti dari tayub yang berasal dari kata tata dan guyub, berarti tarian untuk mewujudkan sifat romantis antara lelaki ke perempuan. Tidak dipungkiri jika tari tayub dianggap negatif oleh banyak orang lantaran ledek mengajak pria menari dengan menggalungkan selendang. Selanjutnya itu ada tari kesenian, yaitu tari ronggeng, asal dari Jawa Tengah. Tari ronggeng adalah tarian yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Tari ini memiliki ciri khas yaitu pada gerakannya. Karena gerakannya mengandung unsur sensual, asal mula tari ronggeng ini adalah tarian yang digunakan untuk upacara, yaitu upacara meminta kesuburan tanah dan diiringi oleh alat musik rebab dan gong. Yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Jadi seni tari merupakan sebuah seni yang tidak bisa dilepas dari kegiatan manusia, tidak hanya sebagai hiburan maupun upacara. Di sini saya akan menyimpulkan satu contoh tari, yaitu tari saman. Yang pertama itu proporsi, gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Yang kedua itu keseimbangan. Keseimbangan dalam gerak tari yang dilakukan oleh setiap penari harus ada kesatuan, harus ada keseimbangan. Di dalam seni tari saman ini banyak sekali gerakan keseimbangan dalam posisi menari. Yang ketiga itu irama. Dalam irama tari saman, walaupun tidak menggunakan alat musik, namun dengan ketukan tangan secara bersamaan, itu membuat seni tari saman itu terlihat estetis. Yang terakhir itu kesatuan. Dalam gerak tari tidak hanya meragakan gerakan yang sama, namun kesatuan gerakan yang berbeda dengan posisi yang berbeda pula. Sebagai masyarakat yang memiliki banyak tarian daerah, tentunya tarian harus dilestarikan agar seni tari tidak lenyap di telan zaman. Jangan sampai juga seni tari milik Indonesia diakui oleh negara lain hanya karena kita tidak melestarikan tarian daerah tersebut.